wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia kebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia kebinekaan global kita. Gotong royong berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Selamat sore Pak Raka, bagaimana kabarnya hari ini Pak Raka? Ya, selamat sore Ibu Via. Alhamdulillah kabar saya baik. Nah, di sini saya senang sekali bertemu dengan Pak Raka untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Bapak. Saya mendukung sekali bagaimana saya bisa membantu Bapak Raka. Ya, terima kasih Ibu Via. Saya ingin membimbing Ibu membimbing saya dalam meningkatkan kemampuan present saya, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Jadi nanti saya akan coaching dengan rekan sejawat. Nanti Ibu mohon mendengarkan, membimbing saya. Mungkin itu tujuan saya hari ini, Bu. Baik Pak Raka, saya akan mendukung dalam hal itu. Nah, bagaimana nanti Bapak mempraktekkan dalam coaching nanti. Jadi bagian mana yang ingin Pak Raka fokuskan pada observasi nantinya Pak Raka? Ya, saya berharap Ibu nanti memperhatikan saya, memperhatikan cara saya terus mendengarkan aktif dan cara mengajukan pertanyaan yang bermakna. Mungkin itu yang ingin dituju itu. Jadi di sini saya simpulkan Pak Raka nanti ingin mendengarkan secara aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna dan berbobot. Nah, bagaimana menurut Pak Raka, sejauh mana tingkat kemampuan Pak Raka dalam hal ini? Ya, saya percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang efektif yang sangat berguna dalam proses coaching. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa membimbing murid dalam pembelajaran, berdiskusi dengan teman sejawat maupun dengan pimpinan nanti. Jadi itu kemampuan yang ingin saya capai dalam coaching kali ini, Bu.
Ya, bagus sekali Pak Raka, eh, rencana dari Pak Raka tersebut, dan saya sudah paham sekarang. Untuk itu, apa harapan Bapak dari observasi kita kali ini? Ya, saya berharap observasi kali ini saya memberikan umpan balik yang membangun untuk membantu perkembangan saya. Terus khususnya dalam mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang bermakna. Mungkin ibu juga bisa memberikan umpan balik kepada diri saya maupun nanti rekan yang kita coaching nanti juga memberikan umpan balik kepada saya atas kemampuan coaching saya untuk meningkatkan pembelajaran nanti. Baik Pak Raka, insya Allah saya akan memperhatikan bagaimana nanti Pak Raka dengan coachingnya nanti, proses coaching nanti itu saya akan memperhatikan dengan meningkatkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang bermakna dan juga pertanyaan yang berbobot. Mungkin itu saja kali ini observasi kita. Kalau Pak Raka nanti ada yang perlu ditanyakan lagi, boleh berbagi dengan saya. Ya, terima kasih Bu Tia atas waktunya juga, atas dukungannya dan atas masukannya juga hari ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Bu Resma. Hari ini kita akan melakukan sesi coaching di mana model kita yang ingin kita lakukan. Pertama-tama mari kita mulai dengan menentukan tujuan dari sesi coaching pada pagi hari ini. Apa yang ingin Ibu Resma capai dari coaching hari ini? Baik Pak, terima kasih sebelumnya saya ucapkan karena Bapak telah meluangkan waktunya untuk melakukan coaching hari ini. Begini Pak, saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu dengan lebih efektif Pak. Ya, baik. Dari tujuan yang jelas itu, sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan waktu Ibu Resma. Apa saja hambatan atau kendala yang Ibu Resma hadapi dalam mengelola waktu? Begini Pak, hambatan itu tentu ada ya Pak ya, dan itu sangat mengganggu saya. Saya sering merasa kesulitan Pak dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang ditentukan. Misalnya dia memakai deadline, jadi karena banyaknya tugas-tugas yang lain, sehingga sulit bagi saya untuk menyesuaikan diri, untuk mempercepat bagaimana tugas-tugas ini cepat terselesaikan, gitu Pak. Ya, setelah identifikasi hambatan yang Bu Resma rasakan, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Ibu Resma lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Apa rencana aksi konkret yang dapat Ibu Resma lakukan untuk meningkatkan pengelolaan waktu? Kayaknya saya harus membuat jadwal-jadwal yang terstruktur. Kemudian saya juga harus bisa membagi waktu dengan tugas-tugas yang lain. Saya harus memprioritaskan tugas-tugas itu berdasarkan tingkat urgensinya. Misalnya begini, jika tugas yang diberikan, contohnya tugas yang diberikan kepala sekolah harus selesai hari Selasa, misalnya hari Selasa jam 10. Berarti saya harus mengejarkan itu dulu, dan saya harus berarti tugas yang lain harus dipending dulu. Sebenarnya dalam permasalahan ini mungkin saya bisa meminta semacam kelonggaran terhadap kepala sekolah, bisa bagaimana waktu ini tidak mendesak begitu. Misalnya tugasnya hari Selasa, mungkin sebaiknya ibu itu memberikan perintah 2 hari sebelumnya. Jadi mungkin itu saya bisa menyesuaikan dan mengerjakan pekerjaannya dengan cepat.
Ya, bagus sekali rencana aksi yang jelas yang Ibu Resma dapatkan. Eh, Sekarang bagaimana menurut Ibu Resma akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi yang dapat Ibu Resma lakukan, dan apa kira-kira yang dapat saya bantu dalam menjaga komitmen tersebut? Saya sangat ingin mendapatkan dukungan dari orang lain ya, seperti di dalam di sekolah saya butuh dukungan dari teman-teman sejawat saya untuk mendukung rencana-rencana yang saya kerjakan. Seperti tadi saya mengusulkan kepada kepala sekolah bahwa memberikan deadline tugas itu 2 hari sebelumnya. Jadi saya meminta dukungan dari rekan sejawat saya, mau nggak mereka membantu saya untuk menyampaikan keinginan saya kepada kepala sekolah gitu. Jadi waktu ini tidak mepet Pak Raka, jadi saya pun bisa berbagi waktu dengan yang lainnya gitu. Begitu Pak Raka. Ya, terima kasih jawabannya juga Bu Res. Terakhir, bagaimana kira-kira yang akan bertanggung jawab, bagaimana Ibu Resma bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Siapa yang dapat membantu Ibu Resma untuk mengikuti rencana tersebut? Ya seperti yang saya sampaikan tadi, saya akan memantau perkembangan saya secara berkala, apakah hasil yang saya ajukan itu sukses diterima oleh kepala sekolah saya. Kemudian saya juga memerlukan umpan balik dari rekan sejawat saya. Saya juga akan mencari sumber daya tambahan jika diperlukan agar pekerjaan saya ini lebih cepat gitu. Mungkin ada teman rekan sejawat yang lebih paham tentang pekerjaannya, saya belajar juga dari sana gitu. Jadi kan lebih mempercepat proses pekerja saya lebih cepat selesai gitu Pak Raka. Ya, terima kasih atas jabaran-jabaran atau penyampaian Ibu Resma pada pagi ini. Atas si kucing kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Mungkin kita bisa juga berdukungan penuh terhadap apa yang Ibu Resma inginkan. Kita juga bisa bekerjasama untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali Pak Raka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Raka, Ya, Ibu. terima kasih telah menyediakan waktu untuk berbicara dengan saya. Saya ingin membahas nilai observasi yang telah saya lakukan pada sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Pak Raka menilai performa dalam kompetensi tersebut? Ya, baik, terima kasih Ibu ya atas waktunya juga. Di sini saya merasa bahwa saya telah melakukan dengan baik dalam kompetensi tersebut. Jadi apa yang ditujuan saya atau apakah yang saya harapkan sudah tercapai. Nah, alhamdulillah sudah tercapai rasanya ya Pak Raka. Apa yang membuat Bapak merasa demikian? Ya, saya merasa lebih mampu mendengarkan, lebih aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan baik. Jadi dari setiap poin-poin yang ingin saya sampaikan atau yang saya dengar, maupun dari kompetensi yang telah saya ajukan sebelumnya, itu setiap poin yang saya catat atau saya punya pribadi itu sudah tercapai. Terima kasih Pak Raka. Boleh saya berbagi pengamatan saya? Di sini saya melihat Bapak sudah melakukan mendengarkan dengan aktif dan juga sudah
melakukan pertanyaan atau memberikan pertanyaan yang bermakna kepada si coaching. Nah, sesuai dengan standar tersebut, bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini, Pak? Ya, saya senang mendengarkannya, Bu. Jadi dari pembahasan-pembahasan sebelumnya itu kita sudah mendengarkan yang baik, memberikan umpan balik. Mungkin harapan saya, mungkin terima kasih banyak atas bantuan Ibu sebelumnya, atas coaching kita kali ini. Mungkin ada umpan balik dari Ibu sendiri. Ya, jadi namun demikian ya, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi, saya perhatikan Bapak melakukan mendengarkan aktif, memberikan pertanyaan berbobot yang sebetulnya seharusnya sesuai dengan standar mendengarkan dengan rasa juga. Bagaimana pandangan Bapak Raka tentang hal tersebut? Ya, mungkin yang Ibu sampaikan itu saya juga cukup mengerti. Mungkin saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi atas kemampuan saya. Mungkin sering-sering berlatih juga, Ibu. Mungkin sering-sering juga melakukan coaching agar kemampuan itu bisa terasa, dan saya mungkin menjalankan alurnya lebih baik sesuai dengan standar yang mana telah disepakati atau yang telah yang ada sebelumnya. Nah, dari diskusi kita kali ini, apa langkah konkret yang ingin Bapak Raka untuk meningkatkan performa pada saat coaching kemarin? Ya, mungkin saya berencana ini, Bu, untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif. Jadi dari kemampuan mendengarkan aktif itu nanti akan timbul atau merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif, yang mana untuk tujuannya untuk pembelajaran yang sesuai. Ya, itu ada bagus sekali ya Pak Raka. Itu adalah langkah yang baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam from supervisi akademik. Terakhir, apa yang Bapak peroleh dari proses coaching tersebut? Ya, mungkin saya merasa ini, Bu, saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang. Dan saya berterima kasih banyak atas bimbingan dan umpan balik yang diberikan oleh Ibu, yang mana nanti dalam umpan baliknya bisa saya realisasikan, bisa saya latih kembali agar kemampuan-kemampuan itu bisa berkembang lebih baik sesuai dengan standarnya. Nah, mungkin atas bantuannya dengan pihak pimpinan, dengan rekan sejawat juga, saya berterima kasih banyak. Mungkin dari aspek-aspek yang telah kita lakukan itu bisa berjalan dengan lebih baik untuk kemajuan dalam merumuskan pembelajaran nanti di kelas maupun di sekolah nanti. Ya, terima kasih Pak Raka yang sudah memberikan tanggapannya pada saat memberikan coach kepada si coaching atau dalam praktek coaching. Nah, kalau ada Pak Raka ingin bertanya untuk perkembangan selanjutnya, boleh ditanyakan kepada saya. Ya, terima kasih banyak Ibu atas waktunya dan pembahasannya. Mungkin itu saja, saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.